Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian aplikasi Simpan Bos 2023 yang merupakan aplikasi Simpan Bos yang terbaru. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian nanti yang menggunakan aplikasi kami, ada dua file yang wajib Bapak Ibu download. Yang pertama yaitu berupa file zip dengan nama aplikasi pendukung. Untuk aplikasi pendukung di sini nanti Bapak Ibu bisa mendownloadnya sesuai dengan jenis Windows yang digunakan. Misalkan Bapak Ibu menggunakan Windows 7 atau Windows 8, maka nanti akan ada aplikasi pendukung untuk Windows 7 dan Windows 8. Karena kebetulan untuk laptop yang digunakan pada video ini merupakan Windowsnya Windows 10, maka di sini kami menggunakan aplikasi pendukungnya yaitu Windows 10 dan Windows 11. Untuk file yang kedua sama juga berupa file zip juga, dan di sini merupakan aplikasi Simpan Bosnya. Dan di sini nanti kami berikan nama sesuai dengan nama sekolahnya masing-masing. Kebetulan misalkan kami contohkan di video ini nama sekolahnya yaitu SDN Techno Software. Jadi seperti itu. Langkah selanjutnya Bapak Ibu ketika sudah mendownload dua file ini, nanti Bapak Ibu bisa memindahkan dua file ini ke local disk D atau local disk E. Jangan ditaruh di local disk ya, khawatirnya nanti laptopnya kena format atau kena virus dan lain sebagainya, maka nanti datanya tidak bisa diselamatkan atau datanya akan terhapus juga. Jadi saya sarankan untuk dua file ini dipindahkan di local D atau di local E. Nanti Bapak Ibu bisa membuat folder baru dengan nama sesuai dengan kebutuhannya sekolah Bapak Ibu semuanya. Misalkan dalam video ini saya contohkan ditaruh di folder ini, aplikasi Dana Bos 2023. Jadi dua file ini ditaruh di folder aplikasi Dana Bos 2023. Kalau misalkan sudah dipindahkan di file D, di data D, Bapak Ibu langkah selanjutnya tinggal mengekstraknya kedua file ini. Langkahnya bisa diblok semuanya, dua-duanya, atau dibuat satu-satu, silakan sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan di sini saya contohkan dua-duanya langsung kami ekstrak. Kalau sudah diblok di sini tinggal klik kanan, lalu di sini pilihnya extract here. Ketika di sini sudah pilih extract here, maka nanti akan muncul folder baru yang namanya sesuai dengan file zip yang sudah di-download tadi. Jadi seperti ini. Hasilnya akan ada dua folder, yang pertama yaitu aplikasi pendukung, yang kedua yaitu foldernya dengan nama SDN Techno Software sesuai dengan file zip yang di bawahnya. Jadi seperti itu. Sebelum ke pengoperasian aplikasi Simpan Bos, saya akan menjelaskan dulu bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum pengoperasiannya. Ada dua langkah yang perlu Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, nanti Bapak Ibu harus setting format laptop terlebih dahulu. Yang kedua, nanti baru Bapak Ibu bisa menginstal aplikasi pendukungnya. Aplikasi pendukung ada di sini sesuai dengan jenis Windows dari laptopnya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu ya. Yang pertama saya akan jelaskan dulu bagaimana cara setting format laptop. Bapak Ibu bisa ke menu pencarian di sini di pojok kiri bawah, ketikkan saja kontrol panel. Nah, maka akan keluar untuk aplikasi kontrol panel di bagian atas. Tinggal diklik saja kontrol panelnya, akan diarahkan ke tampilan kontrol panel. Langkah selanjutnya, Bapak Ibu bisa pilih pada bagian clock and region, change date, time, or number format. Tinggal diklik saja. Maka diarahkan pada tampilan baru. Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan setting, yaitu yang pertama di sini ada format. Formatnya di sini kalau misalkan selain Indonesia, misalkan saya contohkan ya, misalkan biasanya Bapak Ibu paling banyak itu di bagian Inggris. Misalkan saya contohkan, misalkan di awal bukan Indonesia yang terpilih, tapi Inggris. Bentar, saya contohkan dulu. Misalkan ini, biasanya yang paling banyak yang terpilih di awal ini. Misalkan ketika di awal bukan Indonesia atau Indonesia, ini formatnya saya contohkan English United States. Di sini Bapak Ibu pertama pilih dulu yang Indonesia. Pastikan dulu Indonesia. Nah, di sini sudah ada Indonesia. Langkah selanjutnya Bapak Ibu di sini ada tombol play. Tinggal klik play saja, maka di sini otomatis formatnya berubah menjadi Indonesia. Kalau misalkan sudah merubah formatnya Indonesia, langkah selanjutnya Bapak Ibu pilih yang short date. Short date-nya di sini Bapak Ibu pilih yang DD _MM YYYY. Kalau di sini pilihannya yang paling atas. Langkah selanjutnya untuk pemilihan long date-nya di sini Bapak Ibu ada dua pilihan.
Bapak Ibu bisa pilih yang kedua, yang D, Y. Pilih yang ini. Kalau misalkan sudah disetting dua-duanya, Bapak Ibu bisa klik ke play lagi, lalu klik OK. Maka untuk setting formatnya sudah selesai. Kalau misalkan sudah setting formatnya, langkah selanjutnya seperti yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu bisa menginstal aplikasi pendukungnya terlebih dahulu. Aplikasi pendukungnya ada di folder paling atas setelah tadi diekstrak. Tinggal klik saja, dibuka saja foldernya. Pertama, kebetulan untuk yang Windows 10 sama Windows 11 ini ada 3 file aplikasi pendukungnya. Kalau untuk yang Windows 7 sama Windows 8 nanti akan ada 4. Ada install 1, 2, 3, dan yang terakhir 4. Itu semuanya harus diinstal. Tapi ada beberapa laptop biasanya sudah terinstall yang keempat. Tapi untuk ngecek sudah diinstal atau tidaknya nanti tetap diinstal saja. Kalau misalkan ada peringatan reinstall, berarti laptopnya Bapak Ibu sudah terinstall untuk aplikasi tersebut. Habis ini saya jelaskan juga bagaimana kondisi laptop yang sudah terinstall atau belum. Oke, lanjut saja untuk install yang pertama. Tinggal klik 2 kali pada install 1. Untuk langkah-langkahnya, prosesnya tidak terlalu lama, membutuhkan waktu tidak sampai 1 menit. Tinggal klik next saja. Ini pilihnya save. Tinggal klik install. Maka tinggal tunggu prosesnya sampai selesai untuk penginstalan install 1. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah selesai untuk install satunya, di sini tinggal klik finish. Langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal menuju pada install 2. Install 2 juga sama, langkahnya dengan install 1, tinggal klik next saja. Ini juga tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak sampai 1 menit. Nah, tinggal klik yes saja, tinggal ditunggu prosesnya sampai selesai. Ketika ini sudah selesai untuk install 2, maka nanti akan dilanjutkan ke install yang ketiga. Jadi seperti itu. Ini untuk selanjutnya seperti itu, sama saja, tidak ada perbedaan dengan install yang lain. Ini tinggal klik finish, berarti ini sudah selesai. Install 1 sama install 2 sudah selesai. Yang terakhir di sini install 3. Tinggal diklik 2 kali juga, langkahnya sama juga seperti yang tadi. Tinggal klik yes saja. Kita tunggu prosesnya sampai dia selesai untuk proses penginstalannya. Nah, ini sekalian saya kasih contoh bagaimana untuk membedakan bahwasanya aplikasi pendukung ini sudah terinstall atau belum di laptopnya Bapak Ibu semuanya. Kalau misalkan nanti keluar peringatan seperti ini, ada reinstall, ada uninstall. Ini di sini Bapak Ibu berarti untuk aplikasi ini sudah terinstall di laptopnya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan sudah seperti ini dibiarkan saja, tinggal klik cancel saja, klik yes. Berarti untuk install 3 sudah selesai. Itu sekalian saya contohkan bagaimana kondisi aplikasi pendukungnya sudah terinstall di laptopnya Bapak Ibu atau belum. Jadi seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah melakukan langkah-langkah yang tadi, langkah selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa melakukan pengoperasian aplikasi Simpan BOS. Sebelum saya jelaskan bagaimana cara pengoperasian aplikasi Simpan BOS yang terbaru, saya akan menjelaskan dulu file-file pendukung dari aplikasi Simpan BOS 2023. Kita langsung saja menuju pada folder aplikasinya. Di sini Bapak Ibu ada 6 file. Yang pertama berupa folder dengan nama Sistem Pelaporan Keuangan Dana BOS atau Simpan BOS. Jadi di sini ini merupakan folder dari aplikasi Simpan BOS yang terbaru. Kita coba cek, ini adalah untuk aplikasi Simpan BOS-nya yang terbaru. Oke, kita kembali. Yang kedua di sini merupakan file teks. Di sini Bapak Ibu ini hanya sekedar instruksi saja, peringatan saja bahwasanya sebelum pengoperasian aplikasi Dana BOS-nya Bapak Ibu bisa melakukan setting format terlebih dahulu. Langkah 2 yaitu install aplikasi pendukungnya sesuai dengan jenis Windows-nya masing-masing. Jadi seperti itu. Yang ketiga di sini ada aplikasi AnyDesk. Aplikasi AnyDesk ini berfungsi sebagai aplikasi remote jarak jauh. Misalkan nanti Bapak Ibu ada kendala seputar aplikasi Simpan BOS, tinggal menghubungi kami bisa meremote jarak jauh aplikasi yang ada di laptopnya Bapak Ibu masing-masing. Yang selanjutnya di sini ada kode rekening belanja nasional yang berupa file Excel. Kita coba cek, ini merupakan kode rekening yang saat ini berlaku untuk 2023 dan selanjutnya. Dan di sini juga diterapkan juga di aplikasi Arkas dari Kemendikbud. Selanjutnya di sini juga ada file Excel referensi kegiatan yang menyesuaikan dengan aplikasi Arkas. Kita coba cek untuk referensinya apa saja. Ini merupakan daftar kegiatan yang saat ini tersedia di aplikasi Arkas. Yang terakhir di sini merupakan file template data Simpan BOS. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini nanti untuk fitur yang terbaru Simpan BOS 2023 ada yang namanya fitur import data. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu melakukan penginputan data secara langsung.
Bapak Ibu tinggal mengimport data transaksi sesuai dengan data transaksi yang ada di aplikasi Arkas Kemendikbud. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menginput ulang, tinggal mengcopy saja data-data yang dari Arkas, yaitu baik dari BKU atau BHP atau BHM yang ada di aplikasi Arkas dari Kemendikbud. Kalau misalkan sudah selesai semua, langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal mengoperasikan aplikasi Simpan Bosnya. Baik, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara login dan sedikit penjelasan mengenai fitur-fitur dari aplikasi Simpan Bos yang terbaru 2023. Kita lanjut saja. Setelah tadi sudah mengikuti langkah-langkah awal pengoperasiannya, kita lanjut untuk ke pengoperasian aplikasi Simpan Bos 2023 atau Sistem Pelaporan Keuangan Dana Bos Simpan Bos 2023. Kita lanjut saja, tinggal klik 2 kali pada aplikasinya. Tinggal klik 2 kali, kita diarahkan pada menu login dari aplikasi. Untuk username-nya di sini defaultnya admin Bapak Ibu ya. Untuk passwordnya di sini admin juga. Admin huruf kecil semuanya. Kalau misalkan sudah diketikkan admin, Bapak Ibu bisa langsung klik login atau klik enter pada keyboard. Kalau misalkan sudah login, langkah selanjutnya diarahkan untuk pemilihan periode awal pelaporan. Kami sarankan di sini untuk periode awal pelaporan, misalkan di sini untuk pengerjaan SPJ Dana Bos untuk 2023, maka kami sarankan di sini untuk periode awal pelaporannya pilihnya Januari 2023. Soalnya kenapa? Karena aplikasi ini continue tersebut untuk pelaporannya dari Januari lanjut lagi ke Februari, Maret, April sampai Desember di akhir tahun. Misal sudah memilih periode awal pelaporan, langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa memasukkan saldo awal di awal tahun. Misalkan ada saldo. Nah, untuk yang pertama di sini merupakan isian untuk saldo kas dari tahun sebelumnya. Misalkan dari saldo kasnya tidak ada, kami nolkan misalkan. Untuk saldo bank di sini yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya saldo bank di sini murni dana bos, bukan bunga bank atau yang lainnya. Ini murni untuk saldo bos dari tahun sebelumnya. Jadi misalkan untuk saldo bank dari tahun sebelumnya di situ ada, saya contohkan dalam video ini, saya contohkan 200.000 misalkan. Ada saldo di bank sebesar 200.000 yang merupakan saldo dana bos dari tahun sebelumnya. Kalau misalkan sudah diinputkan dananya, tinggal klik simpan saja. Ketika sudah diklik simpan, maka diarahkan pada penginputan profil sekolah. Penginputan profil sekolah di sini sudah ada nama sekolah, NPSN, nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah, sama bendahara bos, sama NIP bendahara bos. Di sini sudah kami cantumkan sesuai dengan data sekolah Bapak Ibu yang didaftarkan ke kami. Bapak Ibu di sini bisa melengkapi sisa dari isian yang ada di tabel tersebut. Yang pertama misalkan alamat sekolah. Saya contohkan misalkan Jalan Bareng Raya 2G 111. Kelurahannya misalkan Bareng, kecamatannya Klojen, Kabupaten Kota Malang. Ini untuk provinsinya Jawa Timur. Untuk nama kepala sekolahnya tetap mengikuti defaultnya. SK-nya misalkan saya contohkan 111. Ini hanya sekedar contoh saja. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan SK-nya masing-masing. Untuk tanggal SK-nya misalkan saya contohkan 25 April. Ini hanya sekedar contoh saja. SK Bendahara Bos misalkan saya contohkan 222. Untuk tanggal SK Bendahara Bos misalkan saya contohkan 19 April 2023. Misalkan saya contohkan simpan. Kalau misalkan sudah selesai untuk penginputan profil sekolahnya, tinggal klik OK. Maka nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke tampilan awal aplikasi Simpan Bos 2023. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Simpan Bos 2023 yang merupakan tampilan baru dari tahun-tahun sebelumnya. Di sini ada 7 menu Bapak Ibu. Yang pertama ada menu input transaksi, ada penutupan kas, ada report atau laporan, ada pilih periode, ada pengaturan, dan terakhir di sini ada kontak developer. Oh ya, di sini di tengah ada menu untuk profil sekolah. Saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu sebelum nanti ke pengoperasian aplikasi Simpan Bosnya. Oke, saya jelaskan dari tengah dulu. Ini ada profil sekolah. Misalkan nanti Bapak Ibu ada perubahan untuk data sekolah, misalkan dari alamat atau kelurahan ada salah ketik, silakan bisa diperbaiki. Kalau misalkan sudah diperbaiki, tinggal klik simpan saja. Itu untuk pengeditan profil sekolah. Untuk menu input transaksi di sini, Bapak Ibu, di sini digunakan untuk menginput seluruh data transaksi belanja.
baik transaksi yang ada di kas, di bank maupun dalam bentuk pajak. Di sini saya jelaskan secara singkat, ada 4 menu, ada 4 tombol atau 4 menu untuk penginputan data. Yang pertama untuk import transaksi. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya untuk import transaksi di sini hanya bisa untuk mengimport data transaksi belanja, baik transaksi belanja tunai maupun non tunai. Jadi importnya di sini. Tinggal diklik saja, maka nanti tinggal dipilih filenya ada di mana, tinggal dipilih saja. Langkah selanjutnya tinggal di sini pilih jenis importnya, apakah menambah transaksi baru atau menghapus transaksi lama. Tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan. Itu secara singkatnya. Untuk penerimaan bank di sini tinggal memilih saja mau jenis penerimaannya apa, dana bos atau store tunai atau bunga bank dan lain sebagainya. Secara lengkap nanti akan kami jelaskan pada tahap selanjutnya, langkah selanjutnya. Untuk pengeluaran bank di sini untuk penginputan pengeluaran seluruh pengeluaran bank, mulai dari penarikan, transaksi non tunai, pajak bank, pengembalian dana bos, misalkan ada lebih transfer, atau di sini yang terakhir pengembalian bunga bank, misalkan dibutuhkan. Kalau misalkan di daerah Bapak Ibu sekalian tidak membutuhkan, maka tidak perlu menggunakan fitur tersebut. Yang terakhir di sini ada tombol belanja tunai. Belanja tunai di sini seperti biasa yang Bapak Ibu lakukan. Tinggal memilih mulai dari tanggal transaksi, tanggal nota, program dan lain sebagainya. Nanti sesuai Bapak Ibu bisa melengkapi sesuai dengan data yang dibutuhkan di sini. Oke, kita klik batal saja. Itu sekilas mengenai untuk menu input transaksi. Yang selanjutnya di sini ada menu penutupan kas. Menu penutupan kas ini fungsinya untuk menutup kas setiap akhir bulan. Misalkan Bapak Ibu sudah menyelesaikan untuk Januari, maka di sini tinggal ditutup saja penutupan kasnya untuk bisa pindah ke bulan selanjutnya. Intinya seperti itu untuk penutupan kas. Langkah selanjutnya, misalkan Bapak Ibu sudah menyelesaikan penginputan data, di sini ada menu untuk report atau laporan. Di sini sudah kami pisah sesuai dengan periode masing-masing. Ada bulanan, ada triwulan atau tahap, ada laporan semester, ada laporan tahunan. Di sini Bapak Ibu tinggal mencetak saja. Hanya dengan menginput di menu transaksi, maka seluruh laporan di sini sudah bisa dicetak semuanya. Ini untuk laporan bulanan, laporan triwulan dan tahap seperti ini. Tinggal memilih saja. Ini untuk laporan semester 1 semester 2, untuk laporan tahunannya seperti ini. Nanti secara lengkap nanti akan kami jelaskan pada langkah berikutnya. Yang selanjutnya di sini ada menu pilih periode. Pilih periode di sini, misalkan Bapak Ibu sudah menyelesaikan untuk laporan periode Januari, misalkan mau pindah ke bulan selanjutnya, tinggal dipilih periode ke periode selanjutnya. Tinggal dipilih Februari, maka otomatis nanti di bagian kiri di sini akan berubah menjadi Februari. Nah, oke. Karena di sini tadi pilihnya Januari 2023, maka otomatis di bagian kanan bawah di sini tertera untuk Januari 2023. Menu selanjutnya di sini ada menu pengaturan Bapak Ibu. Ketika klik menu pengaturan ada 2 tombol lagi, yaitu atur saldo awal. Atur saldo awal ini fungsinya ketika ada kesalahan. Misalkan Bapak Ibu salah memilih bulan tadi di awal, set bulannya salah, misalkan bulan April, maka mau dirubah ke Januari, nanti ada di menu pengaturan. Misalkan ada perubahan pada saldo, silakan. Misalkan saya contohkan di sini ada perubahan, ternyata di kas misalkan ada saldo 100.000. Maka nanti Bapak Ibu tinggal ketikkan sesuai dengan kondisi keuangan dari dana bos sekolah Bapak Ibu semuanya. Tinggal klik simpan saja, klik OK, maka otomatis saldo awalnya berubah. Nah, yang tadi awalnya 0 berubah menjadi 100.000 untuk yang di kas. Yang selanjutnya di sini untuk ganti password Bapak Ibu. Ganti password di sini tadi defaultnya password lamanya admin. Nah, tinggal diketikkan saja password lamanya admin. Kalau misalkan mau diganti yang baru, password barunya apa? Untuk password yang kedua, untuk konfirmasinya yaitu masukkan password yang baru. Kalau misalkan untuk menampilkan di sini tinggal dicentang. Kalau misalkan tidak, maka tidak perlu dicentang untuk tampilkan password. Tinggal klik simpan, maka otomatis untuk password lama berubah menjadi password yang baru. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir di sini ada menu kontak developer. Kontak developer di sini berfungsi untuk misalkan Bapak Ibu ada kebingungan atau ada kesulitan seputar aplikasi kami atau ada error, silakan bisa menghubungi kami. Dan di sini yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya aplikasi kami ini sudah terdaftar di HKI atau Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor sertifikat seperti berikut. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu cara login dan penjelasan beberapa fitur secara singkat dari aplikasi Simpan Bos ini. Untuk lebih jelasnya silakan Bapak Ibu terus mengikuti video tutorial
lengkap dari simpan bos ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penginputan data transaksi ke aplikasi Simpan Bos 2023. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, bahwasanya seluruh data transaksi bisa dilakukan di menu input transaksi. Kita lanjut untuk ke menu input transaksi. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada 4 menu untuk penginputan data transaksi. Yang pertama ada import transaksi, ada yang kedua ada penerimaan bank, yang ketiga ada pengeluaran bank, yang terakhir di sini ada belanja tunai. Untuk yang pertama ada menu import transaksi. Import transaksi di sini merupakan fitur terbaru dari aplikasi Simpan Bos 2023. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya untuk import transaksi ini hanya bisa dilakukan untuk transaksi belanja saja, baik itu belanja tunai maupun belanja non tunai. Nanti sesuai dengan yang kami jelaskan sebelumnya, ada file template yang berupa file Excel. Nanti Bapak Ibu bisa melengkapi seluruh datanya, yang mana data-datanya tersebut ngambil dari aplikasi Arkas, yaitu pada laporan BKU dan BHP atau BHM. Tinggal nanti Bapak Ibu bisa mengcopy data-data tersebut ke dalam file template yang sudah kami sediakan, tinggal melakukan import ke aplikasi ini, maka otomatis seluruh data belanja baik non tunai maupun tunai secara otomatis akan masuk ke aplikasi ini. Jadi seperti itu untuk import transaksi ini. Yang kedua di sini untuk penerimaan bank. Untuk penerimaan bank di sini Bapak Ibu untuk pencatatan, untuk penginputan seluruh data penerimaan bank. Di sini ada 3 jenis penerimaan bank. Yang pertama di sini untuk dana bos merupakan penerimaan dana bos. Yang kedua store tunai. Misalkan Bapak Ibu melakukan store tunai dari uang yang ada di kas mau dimasukkan ke bank. Yang terakhir di sini juga ada bunga bank. Kalau misalkan ada bunga bank di penerimaan bank. Jadi seperti itu. Yang terakhir di sini untuk pengeluaran bank. Pengeluaran bank di sini ada 5 jenis untuk pengeluaran bank. Yang pertama di sini ada penarikan, ini untuk penarikan dana bos. Yang kedua di sini transaksi non tunai, ini transaksi belanja non tunai, misalkan dilakukan secara transfer. Yang ketiga di sini untuk pajak bank atau admin bank. Yang selanjutnya di sini untuk pengembalian dana bos. Pengembalian dana bos ini dilakukan ketika sekolah mendapatkan lebih transfer dana bos, lebih salur. Nanti bisa dilakukan fitur pengembalian dana bos. Yang terakhir di sini ada pengembalian bunga bank. Pengembalian bunga bank di sini sebenarnya permintaan dari beberapa daerah, biasanya dikembalikan untuk bunga banknya ke pihak daerah. Kalau misalkan daerah Bapak Ibu sekalian tidak menggunakan fitur ini, tidak menggunakan pengembalian bunga bank, maka untuk fitur pengembalian bunga bank tidak perlu dilakukan. Jadi seperti itu. Yang terakhir di sini untuk belanja tunai. Belanja tunai ini yang merupakan belanja yang biasa Bapak Ibu lakukan, belanja secara tunai, secara cash. Nanti Bapak Ibu bisa melengkapi seluruh data-datanya sesuai dengan isian yang ada di sini. Tinggal klik simpan, otomatis maka data transaksi belanja tunainya akan masuk di tabel ini, tabel belanja ini. Itu mungkin penjelasan singkat mengenai bagaimana cara penginputan data di aplikasi Simpan Bos ini. Baik, kita lanjut saja. Saya jelaskan secara lengkap bagaimana alur untuk penginputan data ke aplikasi Simpan Bos ini. Misalkan saya contohkan pada video tutorial ini, saya contohkan di bulan Januari belum ada dana bos. Ternyata dana bosnya misalkan cairnya di bulan Februari. Jadi seperti itu. Bagaimana caranya? Sebenarnya begini Bapak Ibu. Memang untuk pencairan dana bos itu misalkan di bulan Februari, ternyata di bulan Januari itu ada transaksi tunai maupun non tunai. Maka seluruh transaksi di bulan Januari, baik itu tunai maupun non tunai, itu tidak bisa di SPJ-kan karena dana bos belum cair. Bagaimana caranya? Maka untuk seluruh data belanja, seluruh transaksi belanja di bulan Januari itu bisa di SPJ-kan ketika dana bos cair di bulan Februari. Maka seluruh data transaksi belanja di bulan Januari nanti akan dimasukkan di bulan Februari ketika dana bos cair. Jadi seperti itu. Bagaimana caranya? Misalkan dana bosnya cair di bulan Februari, maka untuk peng-SPJ di bulan Januari itu nihil, tidak ada transaksi belanja karena dana bos belum cair. Oke, lebih jelasnya Bapak Ibu bisa mengikuti video tutorial ini. Yang pertama, saya jelaskan misalkan di Januari tidak ada transaksi, tidak ada dana bos cair, maka transaksinya tidak bisa di-SPJ-kan di bulan Januari.
Akan tetapi untuk bunga bank sama pajak bank itu bisa dilakukan untuk penginputan di bulan Januari. Misalkan saya contohkan di bulan Januari ada bunga bank sama pajak bank. Bunga bank karena untuk menambah saldo maka diinputkannya di penerimaan bank. Tinggal diklik penerimaan bank, tinggal dipilih tanggal untuk bunga bank masuk. Misalkan saya contohkan tanggal 16. Jenis penerimaannya tinggal dipilih, di sini merupakan bunga bank. Uraiannya misalkan bunga bank Januari. Nominalnya tinggal dimasukkan, misalkan di sini saya contohkan 4.000. Nah, tinggal klik simpan saja. Maka otomatis bunga bank akan masuk di sini. Coba Bapak Ibu perhatikan di bagian kanan, di sini ada tombol edit, tombol hapus sama rincian. Untuk tombol edit di sini, Bapak Ibu misalkan mau melakukan pengeditan setiap transaksi, pada setiap transaksi. Tinggal klik edit saja, maka mana yang mau diedit, tinggal klik simpan, maka otomatis akan teredit untuk data yang tadi yang diedit. Untuk menghapus, di sini tinggal klik hapus saja. Misalkan Bapak Ibu mau menghapus data transaksinya. Nah, kita klik no saja, kan di sini hanya contoh saja. Untuk yang terakhir, di sini ada menu untuk tombol rincian. Tombol rincian di sini ini digunakan hanya untuk transaksi belanja saja. Transaksi belanja yang ada uraiannya, yang ada rincian-rinciannya. Misalkan saya contohkan ATK, ada rinciannya misalkan kertas, bolpen, dan sebagainya. Nanti akan keluar di rincian tersebut. Selebihnya nanti akan saya jelaskan di pada langkah selanjutnya. Oke, ini bunga bank sudah dimasukkan untuk di bulan Januari. Selanjutnya saya contohkan untuk pajak bank juga. Tinggal klik pengeluaran, sama misalkan tanggalnya tanggal 16. Di sini pilihnya yaitu pajak bank. Uraiannya misalkan pajak bank Januari. Nominalnya misalkan saya contohkan 2.000 misalkan. Ini hanya sekedar contoh saja. Tinggal klik simpan saja, tinggal klik OK, maka otomatis di sini ada pajak bank Januari sebesar 2.000. Sama caranya, tinggal klik edit, misalkan mau edit, tinggal hapus kalau misalkan mau menghapus. Misalkan di bulan Januari ini hanya transaksi bunga bank sama pajak bank saja, maka untuk bulan Januari sudah selesai. Tinggal di close saja untuk menu untuk input transaksinya. Tinggal di close saja. Langkah selanjutnya, jangan lupa Bapak Ibu, kalau misalkan untuk bulan Januari sudah selesai untuk penginputan datanya, tinggal melakukan penutupan kas. Menutup kas ini wajib dilakukan setiap bulan. Di akhir bulan, misalkan di bulan tersebut sudah selesai, tidak ada transaksi belanja lagi. Nah, tinggal klik penutupan kas saja. Tinggal dipilih di sini untuk tanggal penutupan kas, biasanya tanggal terakhir di bulan tersebut. Misalkan di sini untuk Januari tanggal 31 Januari 2023. Coba Bapak Ibu perhatikan, di sini ada perbedaan. Perbedaan di sini yaitu sebesar 100.000. 100.000 di sini merupakan saldo yang ada di kas. Bapak Ibu biasanya bendahara merincikan 100.000 ini terdiri dari uang berapa saja. Misalkan saya contohkan 100.000 ini terdiri dari uang 100 ribuan satu lembar, maka di sini diketikkan satu lembar, berarti di sini sudah 0. Kalau misalkan di sini sudah 0, berarti sudah dirincikan semuanya. Kalau misalkan sudah selesai, tinggal klik simpan saja. Maka otomatis di bulan Januari sudah ditutup. Jadi seperti itu. Bulan Januari meskipun nihil, biasanya sekolah wajib mencetak laporan bulanan. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mencetak laporan bulanan, ada di report atau laporan di sini. Di sini ada untuk laporan bulanan. Yang pertama misalkan mau mencetak buku kas umum, tinggal diklik buku kas umum. Maka nanti otomatis untuk data, seluruh data transaksi baik itu berupa di bank, di kas maupun di pajak akan otomatis masuk di buku kas umum ini, yang tentunya di bulan Januari 2023. Ini adalah transaksi di bulan Januari 2023. Ada saldo sebesar 300, ada bunga bank, ada pajak bank. Untuk laporan yang lainnya caranya sama seperti itu. Nanti saya jelaskan lebih lengkap ketika sudah ada transaksinya. Ini karena nihil, nanti saya skip saja untuk proses ini. Nanti saya jelaskan untuk pencetakan laporan di sini ketika sudah ada transaksi saja. Oke, kita close saja untuk laporan bulanan. Untuk laporan triwulan, tahap, semester, dan tahunan nanti saya jelaskan di proses selanjutnya. Oke, kita close saja Bapak Ibu. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Karena di Januari ini sudah selesai, coba diperhatikan di pojok kanan bawah di sini Januari 2023. Misalkan Januari 2023 ini sudah selesai, mau pindah ke bulan Februari 2023, maka Bapak Ibu di sini bisa pilih periode. Klik pilih periode. Di sini Bapak Ibu pilihnya bulan Februari. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih bulan Februari. Tanggalnya tanggal 1, tinggal klik simpan saja, klik OK. Maka diperhatikan Bapak Ibu di sini
Di sini yang awalnya Januari berubah menjadi Februari 2023. Artinya apa? Artinya untuk penginputan data untuk saat ini merupakan untuk Februari 2023. Jadi seperti itu. Bagaimana cara penginputan datanya? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya untuk penginputan data semuanya bisa dilakukan di input transaksi. Untuk penginputannya sama dengan di bulan Januari sebelumnya. Oke, saya lanjut saja untuk penginputan input transaksinya. Seperti yang saya sebutkan barusan, misalkan pada video ini saya contohkan dana bosnya cairnya di bulan Februari. Nah, kalau misalkan dana bos di Februari sudah cair, maka nanti untuk penginputan data transaksi bulan Januari yang tadi sudah bisa dilakukan. Langkah pertama yang wajib Bapak Ibu lakukan yaitu untuk penginputan dana bos terlebih dahulu. Oke, kita langsung, karena dana bos itu menambah saldo termasuk penerimaan bank, maka di sini pilihnya penerimaan bank. Tanggalnya tanggal berapa cairnya? Misalkan saya contohkan cairnya tanggal 2, misalkan dana bos. Tinggal dipilih tanggal transaksinya itu tanggal 2. Jenis penerimaannya apa? Karena di sini merupakan penerimaan dana bos, maka di sini pilihnya dana bos. Uraiannya misalkan penerimaan dana bos tahap 1. Sebesar berapa? Misalkan saya contohkan di sini nominal tahap satunya yaitu sebesar 150 juta misalkan. Saya contohkan seperti itu. Kalau misalkan sudah, tinggal klik simpan saja. Klik OK, maka otomatis di sini ada transaksi penerimaan dana bos tahap 1 sebesar 150 juta dengan nomor bukti BBU 01. Kalau misalkan mau edit, tinggal klik edit. Misalkan mau hapus, tinggal klik hapus saja. Kalau sudah melakukan penerimaan dana bos, langkah selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa melakukan penarikan dana bos. Penarikan dana bos bisa dilakukan sebagian atau seluruhnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Untuk penarikan dana bos bisa dilakukan di pengeluaran bank, karena penarikan dana bos tersebut bisa mengurangi saldo bank. Tinggal diklik pengeluaran bank, tinggal dipilih tanggal penarikannya. Misalkan saya contohkan di sini tanggal 3 hari Jumat Februari 2023 untuk penarikan dana bosnya. Untuk jenis pengeluarannya di sini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Karena di sini untuk penarikan dana bos tinggal dipilih penarikan dan uraiannya di sini misalkan penarikan dana bos tahap 1 misalkan. Tahap 1 nominalnya misalkan saya contohkan menarik sebesar 60 juta misalkan. Tinggal dipilih, dimasukkan nominalnya, tinggal klik simpan saja. Maka untuk penarikan dana bos akan otomatis tersimpan pada tabel transaksi. Karena di sini merupakan penarikan dana bos sebesar 60 juta, maka di sini ada yang namanya pergeseran dari bank masuk ke kas tunai sebesar 60 juta. Jadi seperti itu. Sama halnya dengan penerimaan dana bos tahap 1, di sini juga ada tombol edit sama tombol hapus, misalkan mau mengedit ataupun mau menghapus. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan pengeluaran atau penarikan dana bos tahap 1-nya, silakan selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan belanja, baik itu belanja tunai maupun non tunai. Untuk menginputkan atau penginputan belanja ada dua cara, seperti yang saya jelaskan di awal. Yang pertama bisa menggunakan cara import transaksi, yang kedua bisa menggunakan input secara langsung. Kalau misalkan nanti belanjanya merupakan belanja tunai, maka dimasukkan di belanja tunai. Kalau misalkan Bapak Ibu melakukan belanjanya secara non tunai, maka ada di pengeluaran bank. Pilihnya di sini jenis belanjanya itu belanja non tunai. Oke, untuk yang pertama di sini saya jelaskan dulu bagaimana cara melakukan import transaksi. Nah, di sini untuk import transaksi ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menyiapkan dulu file template-nya, file template yang akan diimport ke aplikasi Simpan Bos ini. Baik, kita langsung saja kita menuju ke file template yang sudah kami sediakan. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk aplikasi ini kami desain full satu layar. Jadi untuk taskbar-nya tidak muncul di bagian bawah. Bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu mau memunculkan taskbar di bagian bawah? Bapak Ibu bisa menekan tombol Windows di keyboardnya, tinggal klik tombol Windows, maka akan keluar. Di sini Bapak Ibu bisa memilih aplikasi mana yang mau dibuka. Misalkan tadi saya jelaskan mau menampilkan file template Excel yang sudah kami sediakan. Oke, kita menuju pada file template-nya. Ini adalah file template-nya, Bapak Ibu tinggal dibuka saja, klik dua kali.
perlu Bapak Ibu ketahui, pada file template yang sudah kami sediakan ada 2 set yang tersedia. Ada set 1, ada set 2 dengan nama BHP dan BHM. Sebenarnya yang wajib Bapak Ibu isi yaitu pada set 1 saja. Untuk set 2 ini meskipun tidak diisi tidak masalah. Akan tetapi adanya set 2 ini hanya untuk menampilkan pada kolom volume sama kolom harga satuan ini saja. Jadi seperti itu. Untuk set 1 ini bersumber dari data BKU yang ada di aplikasi Arkas. Untuk yang set kedua BHP sama BHM ini bersumber dari data-data yang di BHP sama BHM yang terdapat di aplikasi Arkas. Baik Bapak Ibu, ini merupakan tampilan Arkas. Kami screenshotkan. Untuk letak BKU dan rekapitulasi realisasi belanja dana BOS, letaknya yaitu pada menu penatausahaan. Bapak Ibu bisa klik dulu untuk penatausahaannya nanti. Lalu untuk BKU-nya ada di sini. Ada BKU dan pembantu. Nanti Bapak Ibu bisa mencetak untuk BKU-nya sesuai dengan bulan yang Bapak Ibu inginkan. Untuk data yang kedua yang dibutuhkan yaitu di sini tertuliskan barang modal. Ini ketika Bapak Ibu mau mencetak untuk rekapitulasi realisasi belanja dana BOS yang merupakan barang modal. Jadi semuanya di sini. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mencetak untuk habis pakainya, di sini ada tanda panah Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal diklik nanti di Arkasnya, maka akan keluar untuk barang habis pakai. Maka nanti akan diarahkan untuk mencetak untuk barang habis pakai. Untuk output dari kedua laporan di sini, BKU maupun rekapitulasi ini nanti outputnya berupa PDF. Ada beberapa aplikasi yang memang diarahkan langsung bisa diekspor ke Excel, tapi Bapak Ibu harus menginstal aplikasi tersebut. Jadi tidak masalah, Bapak Ibu bisa langsung mengekspor buku BKU di sini dan juga realisasi ini kita simpan dalam bentuk PDF terlebih dahulu. Kalau misalkan sudah diekspor dalam bentuk PDF, nanti Bapak Ibu bisa convert file PDF tersebut ke dalam file Excel. Langkah-langkahnya, kalau misalkan Bapak Ibu masih ada kebingungan untuk mengkonvert ke Excel, nanti saya jelaskan setelah ini. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa terus mengikuti video tutorialnya. Dan satu lagi, bagaimana caranya mengkonvert dari file PDF merubah menjadi file Excel? Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi secara online. Bapak Ibu bisa mengikuti langkah saya ini. Misalkan Bapak Ibu masih bingung atau belum tahu cara mengkonvert dari PDF ke Excel. Kita cari dulu untuk file PDF-nya. Ini sudah kami sediakan. Ada BKU, ada BHM, ada BHP. Ini bersumber dari aplikasi Arkas. Dan ini kebetulan sudah kami convert ke dalam bentuk file Excel. Ini hanya referensi saja. Kalau misalkan Bapak Ibu ada cara lain, silahkan bisa diterapkan. Yang penting dari BKU berubah menjadi Excel, itu saja. Bagi Bapak Ibu yang masih belum tahu, bisa mengikuti langkah ini. Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi secara online. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menuju kepada aplikasi web browsernya, bisa menggunakan Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Yang langkah selanjutnya, ketika sudah masuk pada web browsernya, kita ketikkan saja, misalkan PDF ke Excel. Tinggal di enter saja kita untuk menuju ke pencarian. Pilihnya yang paling atas, misalkan I love PDF. Tinggal pilih I love PDF. Tinggal tunggu untuk prosesnya. Langkah selanjutnya, Bapak Ibu bisa memilih file PDF-nya. Mana yang mau di convert file PDF-nya, yang mau dirubah ke file Excel-nya. Saya taruh di sini di file video tutorial BKU buku kas umum. Misalkan saya contohkan BKU. Tinggal ditunggu prosesnya. Tinggal di convert ke Excel. Tinggal tunggu sampai pengkonvertan selesai dari PDF ke Excel. Kalau misalkan sudah seperti tampilan ini, tinggal klik unduh saja file Excel-nya, maka secara otomatis file PDF yang tadi akan di-convert ke dalam bentuk file Excel dan bisa di-download ke laptopnya Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu. Untuk file-file yang lain, file PDF yang lain, BHP dan BM, caranya sama Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali lagi ke file yang tadi. Ini merupakan hasil dari konvertan yang tadi, BKU sama BHM dan BHP. Bagaimana langkah selanjutnya kalau misalkan sudah di-convert ke dalam bentuk file Excel? Langkah selanjutnya, Bapak Ibu seperti yang saya katakan tadi, tinggal di-copy ke file template yang sudah kami sediakan. Oke, yang pertama saya buka dulu yang BKU, buku kas umum. Kita buka file BKU-nya. Ini adalah file BKU-nya Bapak Ibu ya. Yang pertama, data kita seleksi data mana yang dibutuhkan.
Sebenarnya kan untuk yang import di sini membutuhkan data belanja saja. Untuk data selain belanja tidak dibutuhkan. Kita copy dari sini. Ini termasuk belanja. Kita copy sampai ke uraian, Bapak Ibu ya. Sampai ke uraian. Untuk yang bagian kanan penerimaan pengeluaran dan saldo ini tidak dibutuhkan. Kita copy semuanya yang sampai di sini. Sampai POPMI. Ini ada beberapa tabel. Ada tabel 1, 2, sama 3. Kita cek tabel mana. Kita hanya membutuhkan datanya saja. Data yang ada di tabel saja. Tabel 1 kita butuhkan ini sampai sini. Kita copy. Klik Ctrl plus C pada keyboard. Kita copy. Kita pindahkan ke file template yang tadi, Bapak Ibu. Intinya hanya mengcopy saja. Kita kopinya dari tanggal transaksi, bukan dari tanggal nota. Tanggal transaksi, karena dari Arkas tidak mencantumkan tanggal nota. Kita Ctrl plus V pada keyboard, maka otomatis datanya masuk di sini. Ketika sudah di copy ke file template, di sini ada beberapa yang tidak sesuai. Ini kan sebenarnya masuk di kode kegiatan, tapi di sini masuk pada dua tabel, pada kode kegiatan sama kode rekening. Bagaimana caranya biar ini masuk kode kegiatan? Kita blok duanya ini, dua tabel ini, kode kegiatan sama kode rekening, karena di sini dia di bawahnya jadi satu. Kita blok, kita pilih Match and Center. Kita klik ini saja, maka dia otomatis masuk di sini. Kita seleksi lagi mana yang terletak pada dua tabel. Ini juga ternyata terletak pada dua tabel. Kita klik blok dua-duanya. Kita klik Merge and Center. Cara ngebloknya begini, Bapak Ibu ya. Kita arahkan di tabel bagian atas sampai ada panah hitam ke bawah. Kita tahan. Kita geser ke yang sampingnya, tabel sampingnya. Tinggal klik Merge and Center, maka otomatis dia terletak pada satu tabel. Jadi seperti itu. Langkah selanjutnya tinggal begini, kita copy semuanya. Ini kan seharusnya data ini masuk di kode rekening. Kita geser ke sini. Bagaimana caranya? Tinggal blok semuanya, datanya sampai bawah. Kita Ctrl X boleh. Untuk yang ini kita Ctrl X, Ctrl plus E, kita cut saja atau klik kanan cut. Kita V di sini. Maka datanya akan otomatis masuk di sini sesuai dengan tabel yang sebenarnya. Ada tanggal transaksi, ada kode kegiatan ini, ada kode rekening ini, ada nomor bukti ini, ada uraian berupa ini. Jadi seperti itu. Apakah masih ada data lagi di BKU? Kita cek lagi di tabel yang kedua. Oh, ternyata masih ada data yang lain yang selanjutnya. Kita blok semuanya, Bapak Ibu. Silakan terserah Bapak Ibu bagaimana cara ngebloknya. Yang penting di sini sampai ngebloknya sampai ini, kopinya sampai uraian. Untuk penerimaan pengeluaran dan saldo itu tidak perlu. Kita blok sampai sini. Ternyata di sini paling bawah bunga tidak perlu di copy. Kita copy sampai belanja saja. Kita masuk lagi ke tabel transaksi, tabel ini apa? Untuk templatenya kita pastekan di sini. Ternyata di sini untuk yang di tabel yang kedua ini tidak membutuhkan seperti yang tadi seleksi. Dia sudah masuk pada masing-masing tabel, sudah sesuai, sudah benar. Jadi tidak perlu digeser-geser. Jadi seperti itu. Setelah itu kita cek lagi, pastikan apakah sudah tidak ada lagi untuk yang di BKU-nya. Ternyata sudah tidak ada lagi. Oke. Kalau misalkan sudah tidak ada lagi, kita close untuk yang BKU. Kita close untuk BKU-nya. Kita menuju pada ini. Kita menuju pada file template-nya lagi. Oke. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwasanya untuk import transaksi ini hanya berlaku untuk data belanja saja, baik belanja tunai maupun non tunai. Untuk pajak, karena di sini ada pajak dan lain sebagainya, ini tidak perlu dimasukkan karena bukan termasuk belanja tunai maupun non tunai. Bagaimana cara menghapusnya? Cara mudahnya seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik nomor bukti ini. Nomor bukti ada tanda panah, kita seleksi dulu, kita filter sort berdasarkan A to Z. Kita klik ini. Biar nanti ngurut dari bawah ke atas. Untuk BBU kita cek. Untuk 02 ini ternyata di sini bukan transaksi tunai maupun non tunai. Kita hapus saja karena di sini merupakan tarik tunai sama pergeseran uang dari bank. Cara hapusnya gini Bapak Ibu ya. Arahkan kursor ke samping kiri sampai keluar tanda panah hitam. Kita geser, tahan. Geser sampai mana yang mau dihapus. Misalkan baris 2 sama 3 saja yang mau dihapus. Tinggal lepas untuk tombol klik kirinya. Klik kanan, lalu di sini pilih del. Maka di sini akan otomatis del. Ngedelnya seperti itu, bukan ini diblok lalu di klik del, bukan seperti itu. Caranya seperti yang tadi. Jadi dihapusnya mulai dari samping kiri semuanya. Terus ini merupakan transaksi tunai semuanya. Transaksi tunai dan non tunai. Semuanya masuk di sini. Bagaimana untuk yang nomor bukti yang kosong? Berarti nomor bukti yang kosong ini berarti bukan transaksi belanja. Kita hapuskan saja sampai mana dia kosongnya.
Caranya sama seperti yang tadi. Intinya tinggal klik tanda panah sampai tanda hitam sampai paling bawah. Intinya semuanya di blok. Bagaimanapun caranya, tinggal klik kanan, klik del saja. Kalau misalkan sudah di del, berarti di sini sudah terseleksi. Ini hanya untuk belanja tunai dan non tunai saja. Bagaimana untuk mengembalikan lagi? Mengembalikan lagi seperti semula sesuai dengan transaksi yang di BKU yang tadi. Caranya tinggal diklik lagi ini saja tanda panah. Lalu di sini klik ini lagi. Klik ini, maka dia otomatis kembali normal seperti yang tadi di awal. Jadi intinya caranya seperti itu. Kalau misalkan semuanya sudah terseleksi sudah benar, berarti di sini untuk datanya sudah benar, hanya memuat data transaksi belanja saja. Untuk tanggal nota ini menyesuaikan dengan tanggal belanjanya kapan. Misalkan saya contohkan Bapak Ibu ya. Di sini untuk tanggal transaksinya seperti ini. Ini sesuai dengan tanggal pelunasan setelah adanya dana BOS. Misalkan tanggal notanya di sini dia di bulan Januari, transaksi di bulan Januari, tepatnya di tanggal 15/01/2023 misalkan. Maka di sini tinggal diketikkan saja. Semua transaksinya ini terletak di tanggal sebelumnya di Januari, tinggal copy saja. Ctrl C sampai mana yang tanggal 15 untuk belanjanya. Misalkan saya contohkan sampai tanggal 15 sampai transaksi ini, belanja perjalanan dinas. Blok saja, ini di copy, blok saja sampai sini. Kita Ctrl V saja. Intinya untuk tanggal nota ini fungsinya hanya untuk menampilkan tanggalnya kapan untuk tanggal belanjanya, bukan tanggal pelunasannya, tanggal belanjanya. Biasanya kan untuk tanggal pelunasannya itu berbeda dengan tanggal nota. Karena tanggal pelunasan ini dilakukan setelah adanya dana BOS. Kalau sebelum dana BOS, dia tidak bisa dibelanjakan. Oke, kita untuk belanja POPMI ini untuk kegiatan 070550 ini misalkan di tanggal 20 misalkan. Silahkan sesuai dengan nota belanjanya. Ternyata yang sampai tanggal 20 ini sampai pada kegiatan ini misalkan. Sampai kegiatan ini semuanya sampai tanggal 20. Jadi seperti itu. Intinya di sini untuk menyentuhkan tanggal nota saja. Untuk yang lainnya caranya sama. Misalkan ini sama untuk tanggal 28. Kalau misalkan tanggal nota sama tanggal transaksinya sama, maka di sini bisa disamakan saja. Bisa di-copy atau bisa menggunakan cara ini sama dengan ini. Maka otomatis sama. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalkan sudah terisi semuanya, ini hanya sekedar contoh saja, intinya caranya seperti itu. Tapi yang penting di sini harus dilengkapi semua Bapak Ibu ya. Ini misalkan saya contohkan tanggal 25/01/2023. Ini saya lengkapi sekalian. Hanya contoh saja Bapak Ibu ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Berarti di sini untuk uraian dari kolom uraian ke kiri ini sudah selesai semuanya. Selanjutnya, bagaimana cara menginput kolom selanjutnya, yaitu dari kolom volume ke kanan sampai kolom jabatan penerima. Sebenarnya untuk seperti yang saya jelaskan tadi, untuk volume sama harga satuan bisa otomatis ketika Bapak Ibu menginput set yang kedua, yaitu BHP sama BHM. Untuk kolom-kolom yang lain satuan dan nama data toko ini Bapak Ibu harus input manual di template di sini karena data dari Arkas itu tidak ada. Sebenarnya kalau misalkan dari Arkas itu ada mencantumkan nama toko dan lain sebagainya, maka kami bisa memberikan data secara otomatis di sini. Karena dari Arkas disebut tidak ada datanya, maka Bapak Ibu harus menginputkan mulai dari nama toko, alamat toko sampai di sini jabatan penerima sesuai dengan data yang ada di Arkas. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja ke penginputan data BHP dan BHM. Bagaimana caranya? Kita langsung saja untuk BKU kita close saja, kita masuk ke BHP dan BHM. Kita memulai dari data BHP terlebih dahulu. Seperti halnya dengan data BKU, kita untuk di BHP di sini hanya membutuhkan data yang di tabel saja. Kita copy data yang di tabel. Kita kopikan semuanya untuk BHP di sini Bapak Ibu, kita copy saja, kita blok, kita kopikan, kita pindahkan ke file template yang sudah disediakan. Kita Ctrl V saja. Maka di sini coba Bapak Ibu perhatikan di sini ada data yang terletak pada tabel yang sama. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama dengan yang di set 1 yang tadi. Kita blok semuanya, dua tabel ini yang terletak pada dua tabel yang berbeda.
kita blok dua-duanya, kita klik merge and center, maka di sini otomatis masuk di kode kegiatan. Ini untuk kode rekeningnya masih kosong. Nah, sebenarnya kan data ini masuk kode rekening, kita geser, kita blok semuanya sampai sini Bapak Ibu ya. Kita blok sampai sini, kita blok semua datanya. Lalu kita klik Ctrl C saja, Ctrl C, kita masukkan di sini Bapak Ibu ya. Kita klik di sini, kita Ctrl V. Setelah kita Ctrl V, maka datanya di sini, yang ini dihapus saja. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk memindahkan data yang tadi, Bapak Ibu jangan menggunakan Ctrl X, tetap menggunakan Ctrl C saja. Karena kalau misalkan menggunakan Ctrl X, maka akan merusak susunan tabel yang ada di sini. Jadi intinya Bapak Ibu Ctrl C baru dipindahkan di sini. Ini intinya seperti itu. Terus kalau misalkan ada sisa di sini, sisa yang di sini nanti dihapus saja seperti cara yang tadi. Untuk tabel 2 ini sudah nggak ada. Untuk BHP sudah masuk semua tabelnya, datanya. Kita cek DBHM, BHM ada data atau tidak. Kita cek di sini ada beberapa tabel. Ternyata ada juga. Kita cek, klik untuk tabel yang BHM. Kita kopikan, kita pindahkan juga di sini. Kita pindahkan di sini, ternyata di BHM dia sudah otomatis masuk sesuai dengan tabel yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke set 1. Bagaimana cara memunculkan volumenya yang memanggil data dari BHP? Kita klikkan saja dulu volumenya. Ingat, yang perlu Bapak Ibu ketahui, yang bisa muncul datanya hanya volume sama harga satuan saja. Untuk tabel yang lain di sini tidak bisa muncul karena BHP sama BHM tidak ada untuk data tersebut. Oke, kita lanjut untuk volume, untuk menampilkannya. Klik volumenya, lalu kita arahkan di pojok kanan bawah sampai dia berubah menjadi tanda plus hitam. Awalnya kan plus putih, berubah menjadi plus hitam. Kita klik 2 kali, maka otomatis beberapa data dia muncul. Kertas dia muncul, fotokopi dia muncul. Nasi kotak dan aqua dia tidak muncul. Kemungkinan di sini di arkasnya dia penginputan datanya bukan berbentuk barang atau modal. Kemungkinan dia berbentuk jasa atau pemeliharaan. Jadi dia tidak masuk di BHP sama BHM. Intinya yang tidak masuk, yang tidak ada datanya di sini, dia bukan termasuk belanja modal sama belanja barang. Seperti contoh di sini belanja perjalanan, dia kan perjalanan bukan termasuk barang, maka dia volumenya tidak muncul. Kalau satuan di sini tidak bisa seperti itu karena di BHP sama BM dia tidak ada data satuannya. Yang ada volume sama harga satuan. Di satuan juga begitu, klik saja pada harga satuan, lalu di sini arahkan di pojok kanan bawah, kita klik 2 kali, maka datanya muncul beberapa sesuai dengan data yang ada di BHP sama BHM. Untuk data-data yang lain Bapak Ibu bisa melengkapinya. Misalkan untuk kertas HVS folio satuannya di sini rim. Jadi seperti itu. Untuk fotokopi misalkan dia lembar. Jadi seperti itu. Nasi kotak misalkan dia belinya 10. Ini box satuannya. Misalkan per boxnya 20.000. Jadi intinya seperti itu. Sampai di bagian paling bawah semuanya. Intinya semuanya ini harus terisi. Semuanya baru bisa diimport ke aplikasi Simpan Bos. Kecuali untuk data toko, mulai dari nama toko, alamat toko, nama penerima dan jabatan penerimaan di sini bisa saja kosong, tapi kami harapkan di sini tetap harus diisi karena nanti berkenaan dengan data-data di laporan. Jadi semuanya harus terisi lengkap, intinya seperti itu. Oke, saya contohkan salah satu, misalkan kertas HVS di sini dia belanjanya, misalkan hanya contoh saja ya. Misalkan saya contohkan Berkah Mandiri, misalkan di toko Berkah Mandiri. Nah, alamat tokonya Jalan Bareng misalkan. Nama penerimanya misalkan Samsul misalkan. Jabatan penerima dia sebagai karyawan. Maka seperti itu cara melengkapinya. Untuk data-data yang lain caranya seperti itu. Saya contohkan juga untuk yang belanja perjalanan atau belanja jasa. Saya contohkan belanja jasa. Oke, di sini ada honor dapodik misalkan ya. Volumenya misalkan 1 orang per bulan misalkan bulanan. Ini 500.000 misalkan. Nama tokonya karena dia merupakan belanja jasa dia tidak ada. Nama tokonya kasih strip saja, alamat tokonya juga dikasih strip, nama penerimanya sesuai dengan nama penerimanya tadi. Misalkan dia honornya atas nama Jeli Putra Hulu, tinggal diklikkan saja Jeli Putra Hulu. Jadi seperti itu. Untuk jabatan ini bisa dikosongi, silakan. Kalau misalkan mau dikasihkan guru, misalkan silakan.
atau siapa silakan. Kalau misalkan mau dikosongi juga boleh, sesuai maksudnya dikosongi dikasih strip saja boleh, karena ini merupakan belanja jasa, bukan belanja barang dalam bentuk barang, bukan. Jadi di sini bisa dikosongi. Untuk yang lainnya juga sama caranya. Di sini bisa kalau misalkan sama dengan yang tadi, ini kan sama semuanya, maka bisa di copy dipindahkan ke yang lainnya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan data ini sudah selesai, maka nanti data-datanya file template ini sudah bisa diekspor ke dalam aplikasi Simpan Bos 2023. Saya tunjukkan untuk data yang sudah selesai diinput. Baik Bapak Ibu, ini merupakan data file template yang sudah selesai dan semuanya sudah terisi. Kalau misalkan sudah seperti ini, ya ini seperti yang saya masukkan tadi. Kalau misalkan dia belanja honor atau belanja jasa, otomatis kan nama toko sama alamat toko tidak ada, hanya tersedia nama penerima sama jabatan penerima juga dikosongi, silakan. Kalau misalkan diisi juga silakan, nggak masalah. Ini data yang sudah terisi semuanya. Kalau misalkan datanya sudah terisi seperti ini, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa mengimport data ini ke dalam aplikasi Simpan Bos. Oke, kita lanjut saja, kita kembali ke aplikasi Simpan Bos. Kita langsung ke proses import data. Caranya di sini tinggal klik import data transaksi, pilih file yang tadi Bapak Ibu ya. Kita cari filenya ada di mana. Ini misalkan filenya yang sudah lengkap tadi, tinggal diklik saja. Lalu pilih jenis importnya, mau menambah transaksi baru atau menghapus transaksi yang lama. Misalkan saya contohkan di sini, saya mau menambah transaksi yang baru, tinggal diklik saja, lalu pilih import file. Maka kita tunggu prosesnya sampai selesai, maka secara otomatis nanti data yang ada di file template yang tadi akan otomatis masuk ke aplikasi Simpan Bos ini. Baik Bapak Ibu, kalau sudah keluar peringatan seperti ini, berarti untuk import transaksinya sudah berhasil. Tinggal klik OK saja, maka secara otomatis data yang ada di file template yang tadi akan masuk ke aplikasi Simpan Bos seperti ini Bapak Ibu ya. Baik, seperti yang saya jelaskan di awal, bahwasanya untuk data yang bisa diimport hanya belanja tunai sama non tunai saja. Untuk belanja seperti pajak atau yang lain sebagainya itu tidak bisa melalui fitur import tersebut. Terus bagaimana dengan belanja yang ada pajaknya? Nah, kalau misalkan ada belanja yang ada pajaknya, misalkan saya contohkan satu, di sini ada nasi kotak nih misalkan, kena pajak misalkan pajak daerah. Bagaimana caranya? Bapak Ibu tinggal klik edit. Di sini ada tombol edit Bapak Ibu ya. Kita pada bagian ini, pada nasi kotak, tinggal klik edit. Setelah klik edit, di sini akan masuk pada menu pengeditan, edit untuk belanja tunai yang tadi. Tinggal dipilih di sini jenis pajaknya. Oh, ternyata kena pajak daerah atau SSPD. Tinggal diklik saja, tinggal klik simpan saja. Maka otomatis belanja yang tadi untuk nasi kotak dan aqua botol akan ketambahan pajak di bawahnya. Di sini mengikuti dari aplikasi Arkas Bapak Ibu. Kita tunggu dulu prosesnya sampai keluar peringatan transaksi belanja tunai berhasil diedit. Nah, maka otomatis di sini ada pajak daerah sebesar 20.000 dan otomatis di sini untuk langsung dibayar menyesuaikan dengan aplikasi Arkas. Jadi di Arkas tersebut ketika ada pajak maka otomatis langsung terbayarkan. Misalkan saya contohkan lagi untuk belanja yang lain, belanja TV Shop misalkan dia kena pajak PPN 11% sama PPh 23 misalkan. Maka di sini tinggal diklik edit saja. Pajak satu di sini pilihnya PPN 11%, yang pajak yang keduanya di sini dipilihnya PPh 23. Untuk NPWP misalkan dia tokonya ber-NPWP, tinggal klik simpan saja. Tinggal tunggu prosesnya sampai di sini keluar peringatan transaksi belanja tunai berhasil diedit. Kita cek pada bagian TV Shop. Di sini akan otomatis ada PPN 11% bayar, terus PPh 23 ini juga sudah dibayar sebesar 30.000 dan untuk PPN 11%-nya sebesar 148.000. Sekian. Begitu pula dengan belanja-belanja yang lain, cara menambahkan pajaknya sama seperti itu. Kalau misalkan data belanjanya bersumber dari import transaksi yang berasal dari Arkas. Jadi seperti itu untuk fitur import transaksi. Oke, ada satu lagi. Misalkan untuk menampilkan rincian-rinciannya. Bagi belanja yang ada rinciannya, ini bisa ditampilkan. Misalkan saya contohkan ini ya, ini ada rinciannya atau tidak.
Oh, ternyata ada. Pada belanja kegiatan alat tulis kantor, alat listrik di sini ada rinciannya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau melihat rinciannya seperti ini. Oh, ternyata ada 6 rincian, ada paku sekrup, ada saklar dan lain sebagainya. Untuk yang lainnya, untuk yang ini misalkan alat tulis kantor, apakah ada rinciannya? Tinggal diklik pada rinciannya. Oh, ternyata ada. Tinta refill sama sampai di sini ada 5 kertas HVS folio paling terakhir. Jadi seperti itu. Ini fungsinya untuk menampilkan rincian-rincian belanjanya, rincian dari item dari belanja tersebut. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Itu tadi untuk bagaimana cara menginput transaksi. Selanjutnya saya jelaskan bagaimana cara melakukan penginputan data belanja, baik itu tunai maupun non tunai, dengan cara menginput secara langsung pada aplikasi. Bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu bisa mengikuti video tutorial ini. Pertama saya contohkan misalkan belanja tunai ini, misalkan yang pertama. Ini belanja tunai yang langsung diinputkan di aplikasi. Klik belanja tunai. Pertama, pilih dulu tanggal transaksinya. Misalkan saya contohkan tanggal transaksinya tanggal 28 misalkan. 28 Februari, tanggal notanya juga tanggal 28. Programnya misalkan saya contohkan pembiayaan misalkan. Klik pembiayaan. Komponennya apa? Misalkan pembayaran honor misalkan. Kegiatannya apa? Kegiatannya di sini dipilih. Di sini yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya kegiatan di sini menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di Arkas. Tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan. Misalkan untuk honor guru. Jenis belanjanya apa? Oh, jenis belanjanya misalkan dia belanja barang jasa. Objek belanjanya dia belanja jasa. Rincian objek belanjanya apa? Misalkan saya contohkan di sini jasa tenaga pendidikan honorarium guru. Untuk uraian belanjanya di sini tinggal bisa diedit sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan mau diedit, misalkan tidak mau diedit silahkan, nggak apa-apa. Oke, kalau misalkan sudah dipilih seperti ini, di sini ada tombol klik untuk menambah item rincian belanja. Fungsi tombol ini misalkan mau merincikan lagi, ini kira-kira apa saja rinciannya kalau misalkan mau dirincikan. Oh, ternyata pada honorarium guru ini ada beberapa guru dengan gaji yang berbeda, misalkan seperti itu, maka di sini Bapak Ibu bisa klik untuk menambah item rincian belanja. Oh, misalkan untuk guru yang pertama, misalkan Bapak Iwan misalkan. Volumenya misalkan untuk 1 orang per bulan. Misalkan dia gajinya 500.000. Nah, tinggal diklik simpan saja, klik OK. Maka dia masuk untuk Bapak Iwan. Yang kedua misalkan Bapak Firman misalkan. Volumenya ini 1, satuannya orang bulan, bayarannya per bulan. Untuk bayarannya gajinya misalkan 400.000 untuk Bapak Firman. Tinggal klik simpan, klik OK. Maka otomatis masuk. Yang ketiga misalkan Ibu Susi misalkan. Ibu Susi volumenya 1 orang bulan juga. Harganya misalkan dia gajinya beliau 350.000. Tinggal klik simpan, maka otomatis dia akan masuk 3 orang tersebut, 3 guru tersebut. Kalau misalkan sudah tidak ada lagi, tinggal di close saja. Tinggal dipilih ada pajak atau tidak. Kalau misalkan tidak ada pajak, maka tidak perlu pilih ada pajak. Untuk nama penerima biasanya kan dia perwakilan. Misalkan tidak ada di sini, maka Bapak Ibu bisa menambahkan. Klik tambah. Misalkan nama penerimanya di sini Bapak Iwan sebagai penerimanya. Nama tokonya di sini dikosongi karena bukan dalam bentuk barang. Nah, jabatannya juga dikosongi. Kalau misalkan mau dimasukkan juga nggak apa-apa, guru. Alamat tokonya dikosongi. Tinggal klik simpan, klik OK. Kita cek untuk daftarnya. Oh, ternyata Bapak Iwan ada. Nah, langkah selanjutnya tinggal klik simpan saja. Tinggal klik OK. Kalau misalkan sudah selesai untuk penginputan belanja tunainya. Ini sudah tinggal tunggu prosesnya sampai selesai Bapak Ibu untuk penyimpanannya, proses penyimpanannya. Tinggal klik OK saja. Langkah selanjutnya kita cek di bagian paling bawah untuk belanja yang tadi tanggal 28 ada belanja jasa tenaga pendidikan honorarium sebesar di sini 1.250.000. Kita cek untuk rinciannya apa saja. Oh, ternyata rinciannya Bapak Iwan, Bapak Firman sama Ibu Susi sesuai dengan yang tadi. Jadi seperti itu. Itu caranya menambah belanja tunai yang ada rinciannya. Saya contohkan sekarang belanja non tunai yang tidak ada rinciannya misalkan. Oke. Kalau untuk belanja non tunai kita masukkan di pengeluaran bank. Tanggalnya misalkan sama tanggal 28. Jenis pengeluarannya di sini belanja non tunai.
Tanggal transaksinya tanggal 28. Oke. Tanggal notanya juga sama tanggal 28. Misalkan kita contohkan untuk belanja untuk kegiatan ulangan harian misalkan. Programnya apa, komponennya misalkan saya contohkan di sini asesmen dan evaluasi, kegiatannya saya contohkan ulangan harian, pelaksanaan ulangan harian. Jenis belanjanya misalkan belanja barang jasa, objek belanjanya di sini belanja barang persediaan. Pada rinciannya di sini merupakan belanja, saya contohkan belanja cetak soal misalkan. Jadi ini bisa diedit, tadi kan tidak perlu diedit, misalkan mau diedit silahkan sesuai dengan kebutuhan. Belanja penggandaan naskah soal misalkan. Ini kalau misalkan ada rinciannya. Kalau misalkan ini tidak ada rincian maka tidak perlu klik tombol ini, langsung diinputkan di bagian bawah. Volumenya misalkan saya mau menggandakan 500 lembar misalkan, maka volumenya masukkan 500, satuannya lembar, harga satuannya yaitu 300 rupiah misalkan. Maka totalnya di sini 150. Ada pajak atau tidak? Kalau misalkan tidak ada, tidak perlu diinputkan. Pilih penyedia tokonya, misalkan mau fotokopi di sebelah di mana, di toko mana, misalkan di CV Berkah, ternyata sudah ada. Tinggal klik simpan, tinggal klik OK, maka otomatis data yang tadi diinputkan maka masuk di bagian paling bawah, yaitu BNU 01 belanja penggandaan naskah soal. Jadi seperti itu. Kita cek untuk rinciannya. Mohon maaf, transaksi ini tidak memiliki rincian. Jadi seperti itu, karena untuk transaksi ini tidak ada rinciannya. Ini merupakan data yang tadi diinput merupakan belanja non tunai. Jadi seperti itu Bapak Ibu cara penginputan dari keempat menu ini. Jadi mulai dari import transaksi, penerimaan bank, pengeluaran bank, belanja tunai dan lain sebagainya, caranya seperti yang tadi. Oke, kita close untuk menu transaksi tersebut. Kalau misalkan di bulan Februari ini sudah selesai, yang wajib Bapak Ibu lakukan setiap bulan, di akhir bulan, Bapak Ibu wajib melakukan penutupan kas. Klik penutupan kas. Langkah selanjutnya yang perlu Bapak Ibu lakukan, yang pertama di sini pilih penutupan kas, pilih tanggal terakhir. Lalu kalau misalkan sudah milih tanggal penutupan kas, Bapak Ibu perhatikan di paling bawah di sini pada bagian perbedaan. Ada 17 juta sekian. Ini harus dirincikan. 17 juta sekian ini terdiri dari uang lembaran atau kepingan logam berapa saja. Misalkan saya contohkan 100 ribuannya 170 lembar. 50 ribuannya misalkan 10 lembar, 20 ribuannya misalkan 15 lembar. 15 lembar untuk 10 ribuannya misalkan ada 7 lembar, 3 ribuan ini tinggal 3000, 2 ribuannya 1 lembar, 1000-nya 1 lembar. Sampai di sini 0. Kalau misalkan di sini sudah 0 berarti sudah dirincikan semua. Kalau misalkan sudah, tinggal klik simpan saja, klik OK. Sampai di sini buka penutupan kas, berarti di sini sudah tertutup dan di Februari sudah selesai. Langkah selanjutnya, kalau misalkan di Februari sudah selesai, sudah ditutup penutupan kasnya, Bapak Ibu sudah bisa mencetak laporan bulanannya. Ada di menu report atau laporan pada laporan bulanan, mulai dari BKU, buku penutupan kas, buku penutup kas, bank, pajak dan lain sebagainya. Di sini sudah bisa dicetak secara langsung. Bapak Ibu di sini ini data sesuai dengan yang diinputkan tadi. Jadi dengan aplikasi ini Bapak Ibu tidak perlu lagi nginput satu-satu, karena di sini sudah otomatis. Hanya dengan menginput data di menu input transaksi, maka otomatis seluruh laporan akan selesai secara otomatis. Jadi intinya seperti itu. Kalau misalkan sudah ditutup, Bapak Ibu sudah bisa pindah periode, pilih periode untuk bulan selanjutnya. Tinggal pilih ke bulan Maret, tinggal klik simpan, klik OK. Maka di pojok kiri bawah, kanan bawah, di sini dia sudah berubah menjadi Maret 2023. Maka input transaksi ini dikosong lagi. Karena ini khusus untuk bulan bulan Maret. Untuk bulan Februari ini sudah selesai. Jadi seperti itu. Terus Bapak Ibu misalkan ya, ini di bulan Maret sudah mulai penginputan. Ternyata di bulan Februari ada transaksi yang belum dimasukkan atau ada transaksi yang mau dihapus misalkan. Bagaimana caranya? Ke bulan Februari lagi bisa atau tidak? Bisa, sangat bisa. Yang pertama, Bapak Ibu intinya harus menutup dulu. Kalau misalkan Bapak Ibu harus membuka penutupan kas dulu. Kalau misalkan mau mengedit
pada periode sebelumnya. Tapi kalau misalkan Ibu hanya mau mencetak laporan di bulan sebelumnya, tidak perlu membuka penutupan kas ulang. Saya contohkan satu, misalkan Bapak Ibu mau mencetak laporan di bulan Februari. Bapak Ibu tidak perlu membuka penutupan kas, langsung menuju Februari. Februari ini tidak perlu dibuka, tetap ditutup seperti ini. Lalu tinggal mencetak mana yang mau dicetak. Misalkan mau cetak buku bentuk pajak, maka tinggal dicetak, tidak perlu membuka penutupan kas. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau menginput transaksi lagi, nah di sini misalkan mau menginput transaksi, ini tidak bisa dilakukan penginputan. Di sini ada peringatan, mohon maaf, periode pelaporan bulan ini sudah ditutup. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu wajib membuka lagi. Misalkan Bapak Ibu sudah sampai bulan Agustus sudah ditutup, maka bulan Agustus, Juli, Juni ini harus dibuka kembali penutupan kasnya sampai di bulan Februari. Ketika Februari sudah dibuka, baru ini sudah bisa dilakukan pengeditan. Jadi seperti itu. Caranya seperti itu. Oke, misalkan ini sudah selesai, pengeditan sudah selesai, baru ditutup ulang. Cara pengedutannya juga sama seperti yang tadi. Misalkan di sini ini 170, maaf, ini 28. Ini misalkan saya rincikan, ini 17 juta, saya rincikan 170 lembar, 50 ribuannya 15, 20 ribuannya misalkan di sini 10, 5 misalkan 5, 10 ribuannya 2, 3 ribuannya 1, 1000-annya 1, misalkan seperti itu. Tinggal klik simpan saja, klik OK. Ini berarti sudah ditutup lagi. Misalkan mau pindah ke bulan berikutnya, sama, pilih periode lagi ke bulan Maret. Di Maret juga sama. Kalau misalkan sudah selesai juga ditutup seperti yang tadi. Bagaimana cara penginputan di bulan Maret? Cara penginputannya sama persis dengan bulan Februari. Intinya tidak ada perbedaan, tidak ada yang berbeda dari bulan sebelumnya. Baik Bapak Ibu, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencetak laporan, baik itu laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahap, laporan semester, dan laporan tahunan. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah selesai untuk penginputan data transaksinya, langkah selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa mencetak seluruh laporan. Seluruh laporan sudah kami pisahkan sesuai dengan periodenya. Semuanya ada di menu report atau laporan. Misalkan Bapak Ibu yang pertama mau mencetak laporan bulanan, tinggal klik laporan bulanan. Mulai dari buku kas umum, Bapak Ibu tinggal diklik saja, maka otomatis untuk laporan kas umumnya sudah selesai. Bagaimana cara mencetaknya? Bapak Ibu tinggal klik saja. Di sini di bagian atas ada icon printer. Ada icon printer, tinggal diklik saja. Tinggal dipilih printer mana yang mau digunakan, tinggal diklik print saja, maka otomatis laporan BKU akan tercetak ke printer yang dipilih tadi. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak mau mencetak, misalkan mau menyimpan dulu dalam bentuk file Excel, PDF maupun Word, tinggal Bapak Ibu pilih di sini pada icon penyimpanan di sini. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada menyimpan dalam bentuk Excel, PDF maupun Word. Jadi, ketika Bapak Ibu memilih dalam bentuk Excel, maka laporan BKU ini, buku kas umum Februari 2023 ini akan tersimpan ke dalam bentuk file Excel. Jadi seperti itu. Misalkan Bapak Ibu mau menyimpan dalam bentuk file PDF, maka otomatis laporan ini tersimpan ke dalam bentuk file PDF. Jadi intinya seperti itu. Dan untuk seluruh laporan, kami infokan untuk semua laporan, tidak hanya BKU saja, semuanya sama cara mencetak dan cara mengekspornya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Untuk buku bentuk kas caranya sama, tinggal klik buku bentuk kas, semuanya sudah tinggal cetak. Buku bentuk bank juga begitu, buku bentuk pajak juga begitu sama. Untuk K7B juga sama, register penutupan kasnya. Untuk K7C juga sama, berita acara pemeriksaan kas. Dan untuk rekapitulasi belanja, misalkan Bapak Ibu mau merekap belanja modal atau belanja apapun. Misalkan mau merekap mulai dari Januari tanggal 1 sampai Februari tanggal 28 misalkan. Tanggal 28, misalkan mau ngecek untuk belanja barang jasanya apa saja, maka tinggal diklik belanja barang jasa mulai dari Januari sampai Februari, maka ini merupakan belanja barang jasanya. Untuk belanja modal, tinggal klik belanja modal, klik cetak, maka di sini untuk belanja modalnya hanya buku saja. Jadi seperti itu dari periode Januari sampai Februari.
Untuk yang lain Bos K7A juga sama cara cetaknya Bapak Ibu ya. Sampai di sini untuk surat pesanan perlu Bapak Ibu ketahui, mulai dari surat pesanan, surat balasan sampai di sini daftar penerimaan honor ini merupakan laporan untuk lampiran SPJ. Jadi cara pencetaknya juga sedikit berbeda dengan yang di atasnya tadi. Misalkan saya contohkan untuk surat pesanan. Surat pesanan di sini Bapak Ibu yang pertama harus milih tanggal surat pesanannya. Misalkan saya mencetak untuk kertas HVS folio, maka tinggal dipilih di sini yang pertama surat pesanannya kapan. Ini tanggal transaksinya tanggal 10.02. Tanggal transaksinya 10.02, tanggal pesanannya kapan. Ini tadi untuk notanya di sini tanggal notanya tanggal 15, tanggal 17 kalau nggak salah tadi. Tanggal 15. Misalkan tanggal surat pesanannya tanggal 12 misalkan. Maka tinggal klik cetak kertas HVS-nya. Maka di sini akan keluar untuk surat pesanannya seperti ini. Jadi ini merupakan Malang 12 Januari 2023. Ini merupakan tanggal pesanannya. Untuk misalkan untuk folio, fotokopi folio dan kuarto misalkan sama untuk tanggal pesanan tanggal 12 juga, tanggal 12 Januari. Maka di sini tinggal klik cetak, otomatis sudah selesai untuk surat pesanan yang belanja fotokopi kuarto ini. Begitu pula dengan yang lain, surat balasan juga sama. Di sini untuk surat balasan pilih dulu surat pesanannya. Surat pesanannya tanggal 12, surat balasannya misalkan tanggal 13 misalkan. Surat balasannya sebenarnya dari toko, dari pihak toko biasa, tapi biasanya oleh pihak dinas atau BPK diminta dan sekolah harus membuatkan. Jadi tinggal diklik saja, maka otomatis surat balasannya sudah selesai. Yang lain juga sama seperti itu. Intinya untuk surat balasan ini pilih dulu tanggal surat pesanan, tanggal surat balasannya kapan, lalu tinggal klik cetak, maka otomatis sudah akan tercetak. Untuk kwitansi sama, tinggal dipilih. Di sini untuk kwitansi defaultnya menggunakan menggunakan nama sekolah langsung. Kalau misalkan Bapak Ibu mau menggunakan nama bendahara atau kepala sekolah, tinggal dipilih saja dulu. Misalkan mau yang bendahara, tinggal klik, maka di sini berubah menjadi bendahara. Kalau misalkan yang lain juga sama, bendahara juga. Untuk belanja yang lainnya juga sama, maka akan berubah menjadi bendahara. Kalau misalkan Bapak Ibu biasanya menggunakan kepala sekolah, tinggal pilih yang kepala sekolah. Maka secara otomatis di sini berubah menjadi telah terima dari kepala sekolah. Yang lain pun juga sama. Untuk transaksi lampiran-lampiran yang lain, caranya sama juga seperti itu. Faktur barang juga sama, tinggal cetak. Intinya kalau misalkan tidak ada pilihan untuk isian di atasnya tanggal, maka di sini langsung bisa cetak. Faktur barang sudah bisa langsung cetak, tidak perlu memilih tanggal. Untuk ini bukti kas pengeluaran juga sama. Ini pilih, misalkan mau pilih yang bendahara, telah terima dari bendahara, tinggal klik cetak saja, maka di sini berubah menjadi bendahara SDN apa. Untuk yang lainnya juga sama. Daftar penerimaan dokumen perencanaan. Oke, di sini ada dokumen perencanaan untuk kertas HVS folio. Cetak, tinggal klik cetak. Maka di sini akan ada peringatan spesifikasi barang kertas HVS. Di sini spesifikasi barangnya misalkan 70 gram misalkan. Baik, misalkan 70 gram spesifikasi barangnya. Cetak laporan, di sini akan spesifikasi barangnya 70 gram. Keterangannya seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak mencantumkan spesifikasi barang, misalkan di kosong ini bisa dicetak juga, tapi di sini untuk uraian spesifikasi barangnya keterangannya baik. Jadi seperti itu. Hanya kalau misalkan ada spesifikasi barang yang spesifik mau ditambahkan yang lain, tinggal mengisi pada spesifikasi barang yang tadi. Untuk yang lainnya sama. Untuk yang lainnya sama, cara cetaknya juga begitu. Daftar penerimaan honor juga begitu, tinggal dipilih saja. Misalkan di sini, misalkan saya mau cetak Erwin Hareva misalkan, tinggal dipilih untuk daftar tanda penerimaan jasa pendidikan honorarium guru Erwin Hareva. Volumenya 1, satuannya orang per bulan, honornya 500.000, pajaknya 0 karena tidak kena pajak. Terus yang tadi ini sesuai dengan yang tadi yang saya inputkan, kita klik cetak saja. Maka di sini daftar penerimaan honor guru BOSP. Ini atas nama siapa saja, Bapak Irwan, Bapak Firman, Ibu Susi, sebesar ini. Jadi ini merupakan daftar tanda penerimaan honor. Di sini ada tanda tangan. Jadi seperti itu untuk laporan bulanan. Selanjutnya kita laporan triwulan atau tahap. Caranya sama sebenarnya Bapak Ibu. Oh iya, mohon maaf. Tadi untuk laporan bulanan, jangan lupa di sini tanggal pengesahannya dipilih dulu.
tanggal pengesahannya dipilih, ini tanggal terakhir biasanya, tanggal 28 Februari 2023. Maka tinggal cetak, maka akan dirubah di bagian bawah tanggal untuk pengesahannya, Malang 28 Februari 2023. Begitu pula dengan laporan triwulan dan tahap. Di sini pilih dulu tanggal pengesahan. Misalkan untuk tahap 1. Tahap 1 berarti di sini di bulan Maret, misalkan tanggal 31 SPTJM, tinggal klik SPTJM triwulan 1. Untuk buku kas umum triwulan 1, semuanya caranya sama, tinggal pilih sesuai dengan triwulan berapa yang mau dicetak, triwulan 1, triwulan 2, atau tahap 1, tahap 2. Jadi seperti itu. Ini prosesnya untuk buku kas umum agak sedikit lama. Yang pertama, ini karena mengumpulkan banyak data. Jadi seperti itu. Untuk K7A juga sama, triwulan 1. Untuk ya data-data yang lain caranya sama. Seperti itu caranya. Misalkan saya mau mencetak untuk tahap, misalkan tahap itu berarti di Juni tanggal 30 untuk tahap 1 SPTJM-nya. Untuk SPB tahap 1 misalkan seperti ini. Untuk SP2B tahap 1 seperti ini. Untuk lampiran SPB21, SP2B seperti ini. Untuk yang lain saya rasa caranya sama. Untuk laporan terakhir di sini laporan yang selanjutnya, laporan semester, pilih dulu untuk tanggal penutupan kasnya, tanggal pengesahannya. Ini SPTJM triwulan 1 semester 1. Jadi seperti ini. Semuanya ini sudah tinggal cetak saja. Jadi tidak perlu lagi menginput manual. Semuanya sudah tinggal otomatis, tinggal cetak. Ada format K7 juga, K7 tinggal cetak juga seperti ini. Berita acara rekonsiliasi, berita acara rekonsiliasi, sama rekap pembelian barang milik daerah, hanya buku saja tadi sesuai dengan yang diinputkan tadi. Cara cetak pun juga sama, di sini tinggal klik cetak, tinggal klik misalkan mau diekspor dalam bentuk Excel, PDF maupun Word. Terus yang terakhir di sini adalah laporan tahunan. Laporan tahunan pun juga sudah tinggal cetak, tinggal dipilih tanggal pengesahannya Desember tanggal 31. Oh, ternyata 31 hari Minggu. Pilih tanggal 30. SPTJM tahunan. Juga tinggal cetak, buku kas umum sudah tinggal cetak, K7A sudah tinggal cetak, K8 juga sudah tinggal cetak, rekap belanja pun juga sudah tinggal cetak. Jadi semuanya Bapak Ibu sudah tinggal cetak, tidak perlu lagi Bapak Ibu merincikan satu-satu lagi, membuat laporan satu-satu lagi. Jadi seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu penjelasan aplikasi Simpan Bos 2023. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa membantu Bapak Ibu dalam mempermudah dan mempercepat pembuatan laporan SPJ Dana Bosnya. Kalau misalkan ada kendala, silakan bisa menghubungi kami melalui kontak yang sudah kami sediakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.